Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa sehat dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan coba mengupdate informasi kembali tentang seleksi penerimaan P3K di lingkungan instansi pemerintah. Yang dalam hal ini kita akan coba update informasi tentang P3K di wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik kawan-kawan sekalian, kita langsung saja update informasinya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kawan-kawan sekalian, diupdate atau kita dilansir dari sewaktu.com ya, bahwa ada sebuah berita yang cukup mengembirakan bagi kita, di mana di sini dilansir dari sewaktu.com itu. Ini beritanya terbit pada tanggal 15 November hari Selasa ya, bahwasanya pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022 dibuka ya, untuk non ASN dan umum. Dan di sini bisa cek rincian formasi dan jadwal seleksinya. Suara.com, kabar gembira bagi tenaga non-ASN atau honorer yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Ya, di situ dikatakan dalam waktu dekat pendaftaran P3K Kemenag 2022 dibuka. Rencananya pendaftaran P3K Kemenag 2022 dibuka mulai tanggal 16 November 2022. Pendaftaran P3K Kementerian Agama 2022 berlangsung sampai 7 Desember mendatang, artinya sampai dengan tanggal 7 Desember 2022. Pendaftaran P3K Kemenag dibuka untuk ASN atau untuk non-ASN yang sering kita katakan dengan tenaga honorer dan pelamar umum. Jadi ada dua kategori ya kawan-kawan sekalian ternyata di sini. Jumlah formasi P3K Kemenag 2022 yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB sebanyak 49.605 formasi. Berikut rincian formasi P3K Kemenag yang ditetapkan Kementerian PAN-RB. 1. Tenaga pendidik ya, yaitu guru dan dosen. Guru jumlah formasinya 24.848 formasi kawan-kawan sekalian. Ternyata ya, tenaga keagamaan dan dosen sebanyak 2.741 formasi. Ya, ini bisa kita lihat kawan-kawan sekalian ya dari tabel yang dilansir oleh sewaktu.com ya. Ini bisa kita lihat. Lalu kemudian di situ untuk tenaga keagamaan, ini yang formasi kedua adalah untuk tenaga keagamaan. Nah, penyuluh agama sebanyak 12.427 formasi. Ini kawan-kawan sekalian, para penyuluh agama. Dan untuk penghulu sebanyak 2.308 formasi. Lalu kemudian fungsional dan tendik ya, ini fungsional dan tendik artinya di situ dikatakan fungsional dan tendik itu sebanyak 7.281 formasi. Ini bisa kita dapatkan informasinya dari sewaktu.com dan ini sumber informasinya dari surat penetapan
dan rincian formasi setiap satuan kerja ya. Ini dapat diakses melalui sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, dan penyerahan formasi akan disampaikan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Berarti ini sudah disampaikan kawan-kawan sekalian ya. Itu artinya. Sehingga total formasinya itu kawan-kawan sekalian ya, total formasinya adalah di situ dikatakan kurang lebih total 49.605 formasi ya. Ini kawan-kawan kalau lihat presentasinya, persentase tenaga pendidik itu 55%, 55,62%. Untuk tenaga keagamaan sebesar 29,70% dengan 2 formasi yaitu penyuluh dan penghulu. Lalu kemudian untuk fungsional dan tendik sebanyak 14,68%. Diberitakan dalam sewaktu.com itu jumlah formasi P3K Kemenag 2022 ini disebar ke seluruh provinsi untuk dilamar oleh non-ASN dan pelamar umum yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Surat keputusan penetapan formasi P3K Kemenag telah diserahkan oleh Kementerian Pan-RB pada Selasa 13 September 2022 lalu. Penyerahan surat keputusan formasi P3K Kemenag bersamaan dengan penyerahan formasi P3K Guru, formasi P3K Kesehatan, dan formasi Tenaga Teknis. Meskipun membuka pelamar umum, Kemenag telah mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB agar pelamar P3K Kemenag diprioritaskan bagi non-ASN yang mengabdi di Kementerian Agama. Tuh kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan ya informasi dari sewaktu.com bahwa calon P3K Kemenag akan mengikuti seleksi kompetensi dengan sistem CAT-BKN. Berarti ini seleksinya kawan-kawan, tetapi tentu mungkin nanti akan ada juknis ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Menpan RB atau BKN ya tentang bagaimana mekanisme seleksi di Kementerian Agama itu. Nah, lalu kemudian untuk mengukur kompetensi manajerial, sosial kultural, teknis serta wawancara berbasis CAT untuk integritas ya di sini dikatakan dan moralitas. Ya di sana dikatakan. Lalu kemudian calon PPK Kemenag juga akan mengikuti tes moderasi beragama. Ini kawan-kawan sekalian, barangkali ini adalah mekanisme baru atau substansi tes baru ya. Mudah-mudahan saja kemarin yang sudah ikut kemarin itu ya wawasan kebangsaan dan moderasi beragama, mungkin salah satunya adalah diukur di sana ya. Menggunakan sistem CAT mandiri Kemenag untuk mengukur tingkat pemahaman dalam implementasi moderasi beragama. Diharapkan ASN P3K Kemenag hasil seleksi 2022 memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan memiliki pemahaman beragama yang moderat sehingga dapat mencapai tujuan Kemenag secara keseluruhan. Calon pelamar P3K Kemenag dianjurkan untuk selalu update informasi terbaru terkait dengan pendaftaran P3K Kemenag melalui situs resmi Kemenag maupun BKN. Ini tentu saja apa yang kita lakukan hari ini atau dalam video ini adalah bagian dari kita mencoba mengupdate informasi kawan-kawan sekalian. Nah, inilah kawan-kawan sekalian formasinya. Sementara kalau jadwal persisnya itu belum dikeluarkan, cuma baru dikeluarkan adalah limit waktu atau timelinenya ya. Tadi dikatakan bahwa sekitar tanggal 16 November, antara 16 November sampai dengan 7 Desember 2022. Itu saja barangkali kawan-kawan sekalian informasi yang bisa di-share dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mensukseskan dan mengabulkan apa yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.